Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali ke channel saya, Osang Roslani. Selangkah menjadi sejuta bahagia. Teman-teman sekalian, ada peluang usaha kecil dan menengah yang menarik yang bisa kita lakukan. Baik di desa ataupun di kota. Baik di pasar ataupun di perumahan. Usaha ini bisa kita kelola dan manfaatnya untuk kehidupan keluarga serta untuk masyarakat sekitar. Marilah kita ikuti tayangan berikut ini. Teman-teman sekalian, usaha yang dipilih yang pertama adalah usaha kelapa parut dan santan. Yang perlu kita ketahui bahwa kelapa parut dan santan adalah kelompok kelapa tua ya, bukan kelapa yang muda buat es kelapa muda, tapi kelompok tua. Kita pilih yang tua, mutu yang bagus, kita kupasin kelapanya, batoknya kita kupasin. Terus batok-batok ini bisa dimanfaatkan untuk arang kelapa ya. Jadi usaha kelapa ini bisa kita buka dimanapun, di pasar, di perkampungan, dan ini adalah usaha konsumtif, banyak dibutuhkan masyarakat. Usaha ini adalah usaha yang aman dalam situasi krisis apapun. Karena apa? Ini adalah kebutuhan pokok utama, termasuk kelompok yang mendukung kuliner. Usaha kelapa, inilah kelapa tua yang lagi diproses pengupasan. Kita kupas dengan cara manual menggunakan kampak. Kupasin, kita kupas dari belakang kelapa, bukan yang di depan. Yang belakang itu adalah yang kelihatan pucuknya. Kalau yang depan yang ada matanya, kupas bersih tanpa batok. Batoknya kita kupas satu persatu dengan kampak ya. Setelah itu ditaruh di suatu bejana atau ember ya, ember. Kelapa ini ada dua kelompok, kelapa yang tua dan kelapa yang muda. Yang tua biasanya bisa digunakan untuk santan, sedangkan yang muda biasanya untuk taburan kue, urap, atau mungkin kayak unti atau bahasa Jawanya tenten. Nah, ini adalah usaha rumahan. Usaha rumahan, kelapa itu usaha rumahan yang mana manfaat kelapa itu banyak sekali. Tidak hanya buahnya yang bisa dimanfaatkan. Batoknya bisa untuk areng ya. Nah, nanti kita lihat ya hasil dari memanfaatkan limbah batok kelapa ini. Nah, ini kita tunjukkan, ini yang satu itu kelapa tua yang agak hitam, dan yang putih itu adalah kelapa muda. Nah, kelapa muda ya. Setelah kelapa dikupasin dari batoknya, lalu kita kupas, dikerik atau dikerok. Kupasin yang hitam-hitamnya apabila dimanfaatkan untuk membuat kue. Tapi biasanya kalau untuk yang membuat rendang atau gulai itu nggak perlu dikerik, karena di dalam kulit yang hitam itu mengandung banyak kandungan minyak. Jadi kalau dibuat masak-masak sayur itu justru rugi kalau dikerik ya. Nah, ini yang dikerik ini adalah untuk kue, nasi uduk atau nasi kuning, atau mungkin taburan kelapa, atau mungkin untuk unti biasanya dikerik. Setelah kelapa itu dikerik atau dikerok atau diputihin atau diputihkan, itu dicuci bersih, karena memang kadang-kadang orang ada yang nggak suka, padahal sebenarnya kalau kelapa yang benar nggak perlu dicuci. Nah, sebab kalau dicuci otomatis ada kadar santan yang hilang. Lalu setelah kelapa dicuci, terus diparut pakai mesin. Mesin ini jenisnya ada dua, yang memakai mesin engine dan yang satunya memakai dinamo. Tapi yang dilihatkan di video ini adalah mesin yang engine, yang bahan bakarnya memakai bensin. Biasanya 1 liter bensin itu bisa untuk memarut 100 kelapa. Nah, perhitungannya itu agak lumayan ngirit. Nah, kalau memakai dinamo memang agak lebih ngirit lagi. Hanya biasanya listriknya adalah wattnya sangat tinggi. Nah, ini nggak memakan listrik,
ini memakai biaya bensin. Kalau kapasitas sehari itu 300 kelapa, itu 1 bulan bisa menggunakan bensin sekitar senilai 2,5 juta. Nah, ini untuk bensin ya. Tapi kalau cuman 100 kelapa 1 liter saja ya bensin kisaran 10.000 atau 9.000 lah. Parutan ini digunakan tidak hanya untuk memarut kelapa, tetapi bisa digunakan memarut yang lain, seperti singkong, nanas, bumbu yang lain seperti lengkuas dan semacamnya. Nah, di sini kita perlihatkan adalah bisa untuk memarut singkong, biasanya untuk masak combro. Kemudian kembali ke kelapa. Kelapa setelah diparut nanti kita peres. Nah, ini diperes, nanti akan terpisah ampas dan santannya. Nah, jadi manfaatnya kalau menggunakan mesin itu hasil presnya itu lebih banyak dibanding menggunakan tangan, karena peresan santan ini ampasnya itu lebih kering. Jadi kadar santannya itu lebih banyak. Nah, demikian untuk proses dari kelapa awal sampai meres. Itulah tadi salah satu peluang usaha, yaitu parut kelapa dan peres santan. Teman-teman yang mau mencoba silakan, saya tunggu kabarnya. Tapi jangan lupa subscribe, komen, like, dan share bagi teman-teman yang membutuhkan. Selangkah menuju 1 juta bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.